Kita kembali lagi dalam webinar Siang News Indonesia bekerja sama dengan Ditjen Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Vokasi spesifik untuk Asia Pasifik masih bersama saya Anak Wijaya. Saya masih ditemani dengan Pak Saufi di sini dan juga ada narasumber kita secara virtual. Tadi kita ke Pak Hairun Anwar yang tadi sempat terputus, mungkin boleh disampaikan Pak. Tadi terakhir yang saya dengar dari Bapak ini terkait dengan seperti apa kita bisa mengolah kerjasama antara pintu belakang Republik Indonesia dengan Papua, begitu dengan Papua Nugini. Boleh dilanjutkan, silakan Pak Hairun. Iya, Ibu, mohon maaf tadi bahwa Papua ini bisa menjadi tujuan untuk mengaplikasikan, karena di samping bahwa kita juga para tenaga kerja kita di sini dihargai karena memiliki skill yang mumpuni dan kemudian juga etos kerja yang bagus dan kemudian endurance kerja yang baik, maka kemudian itu menjadi modal yang baik pula. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bagi mereka yang bekerja di Papua Nugini standar gajinya besar, tinggi. Satu kina itu sama dengan Rp4.000 uang kita. Artinya bahwa salary mereka itu kalau dikumpulkan, disimpan, dibawa pulang itu luar biasa lebih besar. Nah, itu di satu sisi salary. Yang kedua adalah bahwa di sini anak-anak kita nanti atau para tenaga kerja kita itu bekerja dalam tim. Artinya bahwa mereka nanti akan bekerja sama dengan orang Australia, New Zealand, Malaysia, India, China, sehingga kemudian mereka mendapatkan pengalaman teamwork secara multinasional. Jadi sebenarnya keuntungan-keuntungan yang banyak seperti itu kenapa tidak ditangkap? Kenapa bahwa kita lebih memandang kepada Asia, bekerja di Jepang, bekerja di Korea, tapi ada yang terlupakan bahwa di belakang pintu rumah kita itu ada potensi yang menjanjikan, ada sumber penghasilan yang tinggi, ada juga kemudian bahwa mereka menghargai para tenaga kerja vokasi kita yang skillful. Terima kasih. Baik Pak Hairun, kita kembali ke Pak Saufi. Pak Saufi, ini sudah dijelaskan pintu belakang kita nih sebenarnya peluangnya besar sekali gitu. Selama ini kita fokus selalu ke negara maju, ternyata di tetangga kita ini juga peluangnya cukup besar. Lalu kemudian kita akan bicara terkait dengan imigrasi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Saufi begitu. Kira-kira bisa tidak sih Pak dibentuk kerjasama dengan pihak imigrasi juga untuk mempermudah proses ini? Harusnya bisa. Jadi kembali lagi dengan diskusi kita pagi ini, kita bisa melihat vokasi itu di dalam negeri dari perspektif luar negeri ya, dari perspektif negara maju dan dari perspektif tetangga yang paling dekat kita yaitu Papua Nugini, bahwa Papua Nugini melihat kita adalah big brother gitu kan bisa. Nah, jadi kembali apa-apa yang kemarin kita perdebatkan tentang angka-angka tingkat pengangguran ya, data BPS, mari menjadi data BPS. Untuk selanjutnya kita perbaiki angka-angka tersebut bahwa ke depan tidak lagi SMK dianggap sebagai penyumbang pengangguran. Nah, kemudian kembali kita kalau ke pintu belakang kita tadi, kalau kita anggap Papua Nugini adalah pintu belakang, sebenarnya dia adalah pintu samping kita kan, bisa kita katakan begitu. Kolaborasi lintas kementerian sangat diperlukan di sini. Tapi informasi-informasi penting dari KBRI kita di Port Moresby tentunya akan menjadi catatan penting apa-apa sumber yang harus kita perhatikan ya. Jadi faktor imigrasi misalnya ya, dari sisi imigrasi, kemudian resiprokal kedatangan satu pihak ke pihak yang lain dan seterusnya dan sebagainya. Tapi saya optimis dengan apa-apa yang sudah digambarkan oleh atas pendidikan dari Port Moresby Pak Hairun tadi, itu bisa menjadi bekal kita untuk bekerja sama lintas kementerian, bahwa sebenarnya ada peluang besar untuk pengiriman skill worker dari Indonesia ke Papua Nugini. Jadi tidak hanya kita melihat ke Eropa atau ke negara-negara maju seperti Jepang dan China atau Korea, tapi juga ke tetangga samping kita, sebelah kiri kita misalnya, atau sebelah kanan kalau di peta itu adalah Papua Nugini. Dan tentunya tidak hanya keimigrasian, tapi kita keamanan, kemudian pertahanan negara dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara ini lintas kementerian, dalam waktu dekat itu akan selesai.
kolaborasi antar kementerian ini penting sekali ya Pak Sangat Selvi. penting. Ya, kita kembali ke Pak Yaya. Pak Yaya, tadi kita sudah dengar dari Pak Hairon, ini standar gajinya tinggi sekali di Papua Nugini begitu. Lalu di China seperti apa? Hmm, 11,34 juta siswa vokasi di China yang lulus setiap tahun itu rata-rata itu kan 94% terserap di perusahaan-perusahaan internasional dan perusahaan lokal. Jadi kalau dihitung secara kalkulasi di 5 tahun ini ada sekitar 580.000 perusahaan profesional China yang sudah menerima anak-anak vokasi. Nah ini artinya kan mengisyaratkan kepada kita bahwa memang peluang itu vokasi untuk diserap di dunia industri, dunia kerja kan sangat-sangat tinggi sekali. Nah ini memang tidak terlepas dari sebenarnya dari kebijakan dari pemerintah China, yang mana memang perkembangan vokasi di China itu pun kan tidaklah mudah ya, sudah berlangsung di abad 19 sebenarnya. Dan China juga melakukan revolusi sebenarnya terkait dengan vokasi, dan contoh-contoh vokasi sebenarnya mereka ambil dari negara barat ya. Mereka ambil dari negara barat, kemudian mereka adopsi dengan menyesuaikan kondisi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dan ini juga memang ada 5 hal sebenarnya yang China kenapa bisa mengadopsi dari barat. Yang pertama dari platform data keahlian industri, kemudian ada standar pengajaran, sistem pelatihan profesional, sistem evaluasi, sistem yang adil untuk pendidikan pekerja lebih lanjut. Nah ini dari 5 faktor ini, kolaborasi antara sekolah, industri itu sangat sinergi sekali. Sehingga pemerintah China bahkan memberikan peluang selebar-lebarnya kepada industri untuk berkolaborasi dengan vokasi. Nah salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan antara vokasi dengan industri adalah mereka bersama-sama membangun perusahaan. Kemudian pemerintah memberikan stimulus-stimulus kemudahan, kemudian permodalan, kemudian juga perizinan akan dipermudah. Kemudian kalau dia menghasilkan sesuatu uang itu tidak sepenuhnya dibagi untuk keuntungan, tapi dikembalikan lagi untuk mengembangkan vokasi dengan cara membeli alat, kemudian memberikan perlengkapan-perlengkapan atau memberikan tenaga-tenaga keahlian skill-skill lainnya. Nah, itulah yang sebenarnya kenapa China begitu melesat pesat, vokasi itu bisa sinergi dengan industri. Sehingga juga program-program studi di vokasi di sini juga dinamis, artinya tidak melulu itu akan ada dari 5 tahun, 10 tahun. Jadi program vokasi di China itu berdasarkan pada market driven, jadi pada kebutuhan pasar. Kalau pasar tidak butuh, kenapa dibuka lagi program studi itu? Nah ini penting sekali bahwa memang kadang-kadang kita buka program studi asal untuk sebagai proses persyaratan aja. Di Cina tidak. Jadi dinamis sekali untuk pembukaan program studi. Bisa aja program studi itu bertahan hanya 5 tahun, 6 tahun, ke depan akan segera digantikan dengan program studi lain yang memang layak untuk dijual di pasaran. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang menarik sebenarnya, bagaimana membangun sinergitas, bagaimana sekolah itu merancang namanya kurikulum berbasis industri. Jadi apa yang dipelajari di sekolah, yaitu sama dengan yang dipelajari industri. Sehingga manakala anak-anak selesai belajar di sekolah, dia langsung ke industri, tidak ada masalah, tidak ada kendala teknis di lapangan. Sehingga memang sekolah sama-sama membangun, sekolah sama-sama bekerja sama. Dan yang paling menarik adalah sekolah itu setiap guru atau dosen diberikan target 1 dosen, 2 atau 3 perusahaan yang harus digandeng. Jadi kalau dosen atau guru tidak mencapai target yang diharapkan oleh sekolah, maka akan mendapatkan warning dari pihak sekolah tentunya. Nah ini strategi bagaimana memang vokasi antara industri dan sekolah itu sinergi, sehingga memang lulusan-lulusan yang di-outputkan dari lulusan SMK atau sekolah kejuruan itu langsung terserap di industri. 94% terserap di industri. Nah yang 6% gimana? Tidak terserap di industri, mereka biasanya bekerja secara mandiri, kemudian bekerja secara berdikari, dan mereka memang telah memiliki keahlian atau kemampuan, sehingga dia memiliki peluang untuk membuka usahanya sendiri yang 6% tadi. Nah ini kolaborasi sebenarnya antara industri yang sekolah yang patut diapresiasi dan menjadi percontohan, bagaimana juga pemerintah menekan bahwa
yang dilakukan oleh industri adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat juga bagi mereka. Karena kalau mereka tiba-tiba dengan kemampuan nol datang ke industri, perusahaan akan mengeluarkan banyak uang untuk pelatihannya dia, trainingnya dia. Jadi kalau memang dia udah lulus satu sekolah, kemudian masuk ke vokasi, tidak ada lagi yang namanya training. Dia langsung bekerja karena memang kurikulum yang dilaksanakan sudah match dengan industri. Demikian. Wah, ini menarik sekali ini disampaikan Pak Yaya. Saya akan kembali ke Pak Saufi. Pak Saufi, ini dinamis sekali kalau di China ya. Kita dengar dari Pak Yaya ini memang targetnya cukup tinggi begitu. Dosen tidak hanya diberikan kewajiban untuk mengajar, tapi juga untuk menggandeng perusahaan. Nah, ini kira-kira bisa diterapkan di Indonesia tidak, Pak? Ya, seperti wawancara kita sebelumnya bahwa Direktorat Pendidikan Vokasi yang mana sedang giat-giatnya memasangkan antara perusahaan, dunia usaha, dunia industri dengan sekolah ya, SMK atau politeknik. Ada kebijakan kita yaitu 9 paket link and match tadi. Di antaranya adalah menyusun kurikulum secara bersama antara dunia usaha, dunia industri dan satuan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu kita sangat berharap sekarang bahwa penyelenggara pendidikan dalam hal ini kepala-kepala SMK atau direktur-direktur politeknik itu bisa menggandeng sebanyak mungkin mitranya dari dunia usaha, dunia industri. Bisakah kita melakukan itu? Itulah challenge. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal kami, kita sangat berharap bahwa satuan penyelenggara pendidikan mau mendekati dunia usaha, dunia industri. Bayangkan di angka yang saya sebut tadi, ada 60.000 perusahaan menengah besar yang ada di Indonesia, lebih dari 60.000. Kemudian SMK kita ada 14.000, politeknik kita ada 2.200. Apabila kita matchingkan mereka, gitu ya, tentu akan menjadi suatu kolaborasi yang baik. Nah, cara untuk mematchingkan itu sekarang adalah kita men-trigger kepala-kepala SMK untuk bisa menjadi Chief Executive Officer bagi sekolah mereka. Tentunya tidak hanya pandai memanage internal ke dalam sekolah mereka, tapi juga pandai membuat kolaborasi. Saat ini kita sudah melatih lebih dari 800 kepala-kepala SMK ya, untuk kita tingkatkan kemampuan manajerial mereka. Manajerial baik keuangan, kemudian leadership dan lain sebagainya, internal ke dalam, tapi juga bagaimana mereka bisa menggandeng dunia usaha, dunia industri. Tahun ini baru di bawah 800 kita lakukan training peningkatan kapasitas manajerial tersebut. Tapi tahun-tahun depan kita akan tingkatkan untuk kepala-kepala SMK yang lain. Bisa dibayangkan apabila kepala-kepala SMK tersebut tidak hanya menjadi Chief Education Officer, membimbing ke dalam, tapi juga bisa menggait mitranya, yaitu berupa dunia usaha, dunia industri. Di dalam skema pendidikan tersebut atau peningkatan kapasitas tersebut, kita memasukkan menu namanya CEO, Meet CEO. Jadi pelaksana training CEO tadi, ya, Chief Executive Officer tadi, menghadirkan CEO ternama, melatih kepala-kepala SMK ini, mereka bertemu 1-2 session untuk memberikan insight bagaimana cara kita memimpin SMK. Begitu juga nanti dengan direktur-direktur politeknik kita akan melakukan pendekatan yang sama bahwa CEO meet CEO. Kita berharap bahwa energi yang ada pada CEO sebenarnya, yaitu pemimpin perusahaan, itu bisa menular dengan baik kepada pimpinan-pimpinan politeknik yang ada di Indonesia. Sehingga mereka bisa berkolaborasi. Bayangkan apabila 60.000 perusahaan menengah besar itu bisa menjadi tandem dan ikut membangun vokasi. Ini adalah suatu sinergi yang luar biasa. Tambahan lagi, saat ini mulai 15 Juli kita juga sudah membentuk apa yang disebut Forum Pengarah Vokasi. Itu anggotanya baru 50 orang pimpinan-pimpinan perusahaan yang dengan sukarela menyumbangkan saran, pikiran, ide, dan sumbangsih ide-ide mereka ya, itu untuk kemajuan vokasi ini. Mereka kita kumpulkan untuk memberikan insight, memberikan pandangan-pandangan bagaimana agar kita bisa memajukan vokasi ini. Apabila 50 orang anggota Forum Pengarah Vokasi ini kita bisa perbesar lagi, tentunya akan menjadi energi yang luar biasa, di mana keikutsertaan dunia usaha, dunia industri akan menjadi lebih besar. Hari ini pendekatan kita masih soft
ya, masih pendekatan lunak, soft approach. Kita berharap nanti suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama ada regulasi yang mengharap atau memohon atau menghimbau agar dunia usaha, dunia industri yang jumlahnya banyak tadi ikut benar-benar terlibat, membuka pintu mereka sebesar-besarnya agar anak-anak kita bisa magang di sana. Dan magangnya tidak hanya sekedar kunjungan industri saja 1, 2, 3 hari, tapi benar-benar beberapa bulan gitu. Lebih dari 1 semester agar anak-anak kita bisa menyentuh kalau itu dunia usaha bagaimana proses bisnis yang ada di usaha tersebut. Kalau itu industri bagaimana anak-anak kita itu bisa berkenalan langsung dengan industri barang atau industri jasa yang ada di situ. Nah, jadi kembali tadi kita sangat berharap kita bisa mencontoh apa yang ada di China bahwa satu guru diwajibkan berkolaborasi dengan dunia industri. Hari ini mungkin belum. Guru-guru kita perlu kita asah. Kita mulai dari kepala-kepala SMK. Kita mulai dari pimpinan-pimpinan politeknik. Setelah itu menularlah dia, terjadi trickle down effect kepada guru-guru. Mudah-mudahan guru-guru mempunyai kemampuan juga untuk berkolaborasi dengan mitra strategis mereka yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri. Kurang lebih begitu, Mbak Aneka. Dengan adanya regulasi ini akan menjadi babak baru begitu ya untuk vokasi kita. Lalu kita akan menuju ke Jepang, ke Pak Naito. Pak Naito, tadi kita dengar di China ini begitu dinamis begitu ya. Bagaimana dengan sistem di Jepang? Ya, tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saya sendiri sudut pandangnya akan lebih berbeda. Kami memandang dari sudut dari para pengusaha sebagai asosiasi pengusaha. Jadi kami sendiri pada dasarnya adalah membutuhkan tenaga-tenaga lulusan dari vokasi ini yang semi profesional. Artinya mereka yang benar-benar sudah siap untuk dipakai di dunia industri atau dunia usaha. Artinya dengan adanya link and match, dengan adanya pembelajaran, pemagangan para mahasiswa di bidang-bidang usaha kami bisa mendidik mereka dari dini, kemudian bisa memilih mereka untuk kelak bisa bekerja sama dengan kami. Saya melihat di sini kalau politeknik di Jepang itu lebih terpusat. Jadi politeknik di Jepang itu rata-rata 5 tahun itu diajarkan dari lulus SMP. Ketika lulus SMP mereka masuk politeknik selama 5 tahun atau yang disebut di sini koseng namanya. Jadi di situ dari sejak dini mereka sudah diajari bagaimana disiplin ilmu yang harus dia dalami secara profesional. Jadi dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5 ya artinya kalau di Indonesia mungkin D2 ya. Itu bisa dipoles sedemikian rupa sehingga mereka ketika sudah lulus dari diploma ini sudah benar-benar sudah SDM yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Makanya di Jepang sendiri lulusan politeknik ini rata-rata tingkat mendapatkan pekerjaannya hampir 120% lebih. Artinya sama sekali tidak ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi ini yang perlu mungkin ditiru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Bagaimana kita bisa menyediakan kepada kami sebagai pelaku usaha itu lulusan-lulusan vokasi yang benar-benar sudah siap untuk diterjunkan di dunia industri maupun dunia usaha. Kalau saya melihat dari kacamata saya di Jepang bahwa di Indonesia politeknik sangat berbeda dengan yang ada di Jepang, di mana di Jepang ini sudah sangat lengkap sekali peralatan-peralatan untuk berlatih, untuk mempraktekkan dan lain-lain. Akan tetapi Indonesia banyak sekali politeknik tentunya mungkin yang di luar Pulau Jawa atau di lebih kampung ya, di kampung itu masih jauh dari sempurna dengan kelengkapan alat-alatnya. Nah, bagaimana politeknik ini ataupun pendidikan lembaga-lembaga vokasi ini bisa bekerja sama dengan para pengusaha di setempat, para dunia usaha setempat untuk bisa menitipkan para siswanya di bidang-bidang usaha yang dia pelajari. Paling tidak 1 semester atau 2 semester. Ya, sehingga dia benar-benar mengetahui
apa yang dia pelajarin, apa yang pernah dipelajari di bangku sekolah itu dia praktekkan di dunia usaha. Dan di dunia usaha pasti kita punya kewajiban untuk mendidik mereka. Saya yakin kami sebelaku pengusaha-pengusaha baik di Indonesia maupun di Jepang itu kita sangat welcome untuk para mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar ataupun mau magang di perusahaan-perusahaan kami. Kenapa? Karena kami akan mendapatkan bibit-bibit yang baik yang setelah lulus bisa langsung kita pekerjakan, bisa langsung kita terjunkan ke dunia usaha. Nah, seperti saya singgung di awal diskusi yang lalu bahwa kita juga sedang berusaha approach kepada perusahaan-perusahaan Jepang yang sekarang ini sudah ada sekitar hampir 1.000 pemagang dari berbagai universitas yang ada di Indonesia untuk magang di perusahaan Jepang. Yang akhirnya nanti setelah 2 semester bisa pulang ke Indonesia. Nah, kita akan kembali lagi, kita akan approach kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang untuk bisa menerima pemagang-pemagang dari Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bisa magang. Karena apa? Kami mengetahui itu bahwa ada sama-sama keuntungan, yaitu mahasiswa bisa belajar disiplin ilmu yang dia pelajari dengan mempraktekkan langsung bagaimana bekerja, bagaimana sistem bekerja, bagaimana etos kerja, bagaimana budaya kerja Jepang, sehingga kami juga bisa mendidik mereka ketika mereka sudah mampu menguasai budaya kami, bisa bekerja di Jepang kembali atau bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Jadi link and match ini yang harus kita galakkan lagi, kita harus tingkatkan lagi. Menarik sekali tadi kerjasama antar kementerian, ini mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ya. Kenapa? Karena seperti halnya diceritakan Bapak Yaya tadi, kemudian juga ditempatkan Pak Khairun bahwa tenaga kerja yang dari Indonesia ini secara kultural maupun secara skill itu sangat disukai oleh negara-negara tetangga kita. Tidak berbeda, di Jepang juga sama. Tenaga dari Indonesia itu sangat disukai. Ya, karena friendly-nya, karena keramahan kita, karena kemampuan kita menyerap ilmu baru dan lain-lain. Akan tetapi, kenapa kita bersaing? Kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Ini adalah suatu problem yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Seandainya ada pilihan Indonesia atau negara-negara tetangga kita pasti akan memilih Indonesia. Tetapi kenapa tidak bisa memilih dari Indonesia? Ini suatu PR yang besar sekali kepada kerjasama antar kementerian. Saya kira demikian dari saya. Baik Pak Naito, ini menyenangkan sekali ya mendengar ternyata bagaimana tenaga kerja kita ini ternyata disukai di luar negeri begitu. Pak Saufi, kira-kira seperti apa nih kita bisa menanggapi masukan dari Pak Naito ini? Ya baik, jadi Mbak Aneka, diskusi kita pada pagi hari ini sangat mencerahkan bagi kita semua ya, bahwa PR bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk semakin mengasah anak-anaknya, ya, mengasah dan mengasuh serta mempoles sistem pendidikan vokasi kita ke dalam. Jadi seperti insight dari Pak Yaya tadi bahwa mengapa kita mesti mengadakan program studi apabila itu tidak dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, itu menjadi PR besar bagi kita bersama. Jadi kita harus melihat sisi dunia usaha dan dunia industrinya. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke sisi dunia usaha dan dunia industri padahal itu bukan domain kita? Oleh karena itu sering-seringlah kita mendekati dunia usaha, dunia industri. Seperti tadi kita mulai dengan forum pengarah vokasi, kita mengajak dengan soft pendekatan yang lunak gitu. Kemudian dibentuklah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri ini agar ada corong kementerian di dunia usaha dunia industri yang apabila perusahaan itu perusahaan besar dan menengah jumlahnya 60 ribuan lebih. Nah, kemudian untuk penguasaan bahasa asing ya, dalam hal ini bahasa Inggris, ini juga menjadi PR kita ya, agar kita harus tekankan itu apabila kita ingin anak-anak kita tidak hanya bisa bersaing di dalam negeri atau berkolaborasi di dalam negeri, kita ingin mengirim mereka menjadi lebih baik, kita harus menyiapkan penguasaan bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Jerman, Jepang,
dan lain sebagainya. Kemudian insight juga yang kita terima dari Pak Naito tadi adalah bahwa kita harus juga bisa memoles anak-anak ini tidak hanya bahasa asing juga, ya, tapi juga etos kerja, gitu ya. Nah, etos kerja ini juga yang kadang-kadang di dalam negeri masih ada keluhan bahwa pendidikan vokasi kita yang dihasilkan hari ini, ya, adalah buah dari apa yang kita tanam masa lalu itu perlu kita perbaiki lagi. Jadi dengan melihat diskusi kita pada pagi hari ini, kita bisa mengetahui bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari kacamata Jepang dan China, ada yang perlu kita tingkatkan atau kita manfaatkan peluangnya dari kacamata Papua Nugini. Kurang lebih itu yang bisa saya ceritakan, Mbak Anneke. Luar biasa, memberikan harapan yang sangat besar sekali Pak Saufi.